Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, jadi pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai laporan yang kami buat mengenai tingkat kesadaran siswa dalam keamanan data dan sistem informasi yang studi literaturnya yaitu SMA Negeri 1 Gusung Biu. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Puspasari dengan NIM 2215091080. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Arya Widananta dengan NIM 2215091079 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Chandra Dipasanti dengan NIM 2215091091 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Gita Cahya Juliantini dengan NIM 2215091107. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai latar belakang dari laporan yang kami buat. Keamanan sistem informasi adalah masalah yang kompleks terkait dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang menjadi kunci pengelolaan TI. Atau dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi aset informasi seseorang. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penggalian data agar mengetahui bagaimana siswa-siswi SMA Negeri 1 Gusung Biu bertanggung jawab dalam keamanan akun media sosial yang dimilikinya. Metode penggalian data yang digunakan yaitu melalui penyebaran kuesioner. Pada kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai keamanan akun sosial media yang dipunya. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari laporan ini. Yang pertama yaitu apa saja kajian teori yang digunakan dalam penyusunan kuesioner yang telah dibuat. Yang kedua, bagaimana cara evaluasi kuesioner untuk mendapatkan data. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hasil analisis kuesioner yang sudah disebarkan. Selanjutnya mengenai tujuan. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui studi literatur yang digunakan dalam penyusunan kuesioner. Yang kedua yaitu untuk mengetahui cara evaluasi kuesioner untuk mendapatkan data. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hasil analisis kuesioner yang telah disebarkan. Selanjutnya ada kajian teori. Ada beberapa kajian teori yang kami gunakan dalam penyusunan pertanyaan kuesioner. Salah satunya itu dari penelitian Rapi Akari tentang kesadaran akan ancaman serangan berbasis backdoor di kalangan pengguna smartphone Android. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, telah didapat hasil tingkatan kesadaran keamanan dan security awareness pengguna smartphone Android di Indonesia, yaitu berada pada tingkat rata-rata. Dengan begitu, hasilnya berada pada tingkatan kategori rata-rata. Maka masih dapat ditingkatkan kembali di beberapa bagian, terutama pada area fokus backdoor, hardware, dan Android OS yang cukup tertinggal jika dibandingkan dengan area fokus permission apps. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh kami memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah dijelaskan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan penelitian dengan metode kuantitatif, di mana kami menggunakan kuesioner dalam penyebaran pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Yang pertama yaitu penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner dilakukan dengan pengumpulan pertanyaan dari kelas A dan B semester 3 program studi Sistem Informasi Undiksa. Yang kedua yaitu menentukan jumlah populasi sampel. Jumlah siswa-siswi di SMA Negeri 1 Gusung Biu sebanyak 720 orang. Untuk membuat laporan ini, diperlukan minimal 10% dari populasi yaitu 72 orang. Namun pada kuesioner yang telah kami sebarkan terdapat 132 siswa-siswi, sehingga kami menggunakan 132 data yang sudah didapatkan. Dan yang ketiga yaitu tahapan penyebaran evaluasi. Ada beberapa tahapan penyebaran evaluasi. Yang pertama yaitu penyusunan pertanyaan pada tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Yang kedua, pembuatan kuesioner pada tanggal 16 Desember 2023. Yang ketiga itu pembuatan surat izin pada tanggal 18 sampai 19 Desember 2023. Dan yang terakhir itu penyebaran kuesioner pada tanggal 20 sampai 21 Desember 2023. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kuesioner. Nah, pada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kalian memanfaatkan media sosial dengan baik? Kemudian dari hasil analisis yang didapatkan, analisa pemanfaatan media sosial bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busengbiu memanfaatkan sosial media yang ada. Dari 132 jawaban siswa atau siswi mengenai pemanfaatan media sosial, didapatkan data sebanyak 126 siswa atau siswi memanfaatkan sosial media dan 6 orang siswa atau siswi tidak memanfaatkan sosial media. Sehingga dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi seperti sosial media di kalangan siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busengbiu sudah sangat banyak. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pertanyaan dalam satu device, berapa sosial media yang kalian miliki. Nah, analisa penggunaan sosial media dalam satu device bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busengbiu menggunakan sosial media dalam satu device-nya. Dari 130 responden, mengenai penggunaan sosial media dalam satu device, didapatkan data sebanyak 84 siswa atau siswi menggunakan lebih dari satu sosial media, 38 siswa atau siswi lainnya menggunakan satu sosial media, dan 10 siswa atau siswi lainnya tidak menggunakan sosial media. Sehingga dapat diartikan bahwa banyak siswa atau siswi yang menggunakan sosial media dalam satu device yang buktikan masih banyak sistem informasi yang dikenal oleh siswa atau siswi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pertanyaan mengenai apakah kata sandi sosial media Anda menggunakan penggabungan karakter huruf besar, huruf kecil, dan angka, dan karakter spesial. Nah, analisa penggunaan kekuatan kata sandi akun sosial media siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busengbiu ini bertujuan agar mengetahui bagaimana siswa atau siswi membuat kata sandi akun sosial media mereka. Dari sini kita bisa melihat bagaimana siswa atau siswi memperkuat kata sandi untuk melindungi akun mereka dari gangguan keamanan. Dari 132 responden mengenai kekuatan kata sandi sosial media, didapatkan data sebanyak 113 siswa menggunakan gabungan karakter huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Sedangkan 19 siswa lainnya tidak menggunakannya, sehingga dapat diartikan bahwa sebagian besar siswa atau siswi sudah mengetahui pentingnya membuat kata sandi yang rumit agar tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai seberapa sering kalian mengakses sosial media dalam sehari. Analisa penggunaan sosial media dalam sehari ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sering siswa atau siswi menggunakan sosial media sehari-harinya. Dari 132 responden mengenai frekuensi pengaksesan sosial media dalam sehari, didapatkan data sebanyak 11 siswa atau siswi menyatakan tidak pernah. 17 siswa atau siswi menyatakan jarang, 30 responden menyatakan kadang-kadang, 22 responden menyatakan sering, dan 52 responden menyatakan sangat sering. Sehingga dapat diartikan bahwa sebagian besar siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busengbiu sangat sering mengakses akun media sosial yang dimiliki setiap harinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering Anda membaca perizinan aplikasi yang Anda unduh ke perangkat Anda. Misalnya izin akses untuk lokasi, kontak, dan lain-lainnya sebelum menginstalnya. Analisa perizinan aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa atau siswi membaca perizinan aplikasi yang akan diunduh di perangkatnya sendiri. Dari 132 responden mengenai seberapa sering melakukan pembaharuan perangkat lunak atau aplikasi di perangkatnya untuk memastikan keamanan terbaru dan memperbaiki yang diperlukan. Didapatkan data sebanyak 30 siswa atau siswi menyatakan sangat sering, 23 responden sering, 38 responden menyatakan kadang-kadang, 16 responden menyatakan jarang, dan 25 responden menyatakan tidak pernah. Sehingga dapat diartikan bahwa membaca perizinan aplikasi yang diunduh ke perangkat siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busengbiu menjadi hal yang tidak terlalu penting, karena hasil jawabannya rata. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengenai seberapa sering Anda melakukan pembaruan perangkat lunak atau aplikasi di perangkat Anda untuk memastikan keamanan terbaru dan perbaiki yang diperlukan. Analisa pembaruan perangkat lunak ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busengbiu melakukan pembaruan perangkat lunak untuk memastikan keamanan terbaru mereka atau tidak.
Dari 132 responden, mengenai seberapa sering melakukan pembaruan perangkat lunak atau aplikasi di perangkatnya untuk memastikan keamanan, didapatkan data sebanyak 25 responden menyatakan sangat sering, 20 responden menyatakan sering, 41 responden menyatakan kadang-kadang, 28 responden menyatakan jarang, dan 18 responden menyatakan tidak pernah. Sehingga dapat diartikan bahwa melakukan pembaruan aplikasi untuk memastikan keamanan terbaru dan perbaikan yang diperlukan menjadi hal yang tidak terlalu penting bagi siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busumbiu karena sebagian besar menyatakan kadang-kadang. Pertanyaan berikutnya yaitu mengenai seberapa sering Anda menerima metode autentikasi dua faktor seperti kode verifikasi melalui SMS untuk mengamankan akun-akun online Anda. Dari hasil analisa seberapa sering siswa atau siswi menerima metode autentifikasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keamanan akun-akun yang dibuat oleh siswa atau siswi. Dari 132 responden, mengenai frekuensi penerimaan metode autentikasi dua faktor, didapatkan data sebanyak 16 siswa menyatakan tidak pernah, 25 responden menyatakan jarang, 40 responden menyatakan kadang-kadang, 30 responden menyatakan sering, dan 21 responden menyatakan sangat sering. Sehingga dapat diartikan bahwa sebagian besar siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busumbiu hanya kadang-kadang menerima autentifikasi dalam mengamankan akun-akun online-nya. Pertanyaan berikutnya yaitu mengenai seberapa sering Anda menggunakan mekanisme biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah sebagai metode autentikasi. Dari hasil analisa penggunaan mekanisme biometrik sebagai metode autentifikasi bertujuan untuk mengetahui apakah siswa atau siswi menjaga keamanan data ataupun akunnya melalui mekanisme tersebut. Dari 132 responden mengenai frekuensi penggunaan mekanisme biometrik, didapatkan data sebanyak 44 responden menyatakan tidak pernah, 18 responden menyatakan jarang, 17 responden menyatakan kadang-kadang, 16 responden menyatakan sering, dan 37 responden menyatakan sangat sering. Sehingga dapat diartikan bahwa dominan siswa atau siswi SMA Negeri 1 Busumbiu tidak pernah menggunakan mekanisme biometrik sebagai metode autentifikasi. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai seberapa sering Anda melakukan logout setelah melakukan login dalam mengakses sistem atau media sosial menggunakan perangkat orang lain. Analisa seberapa sering siswa atau siswi melakukan logout setelah login dalam mengakses sistem atau media sosial menggunakan perangkat lain bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya keamanan akun siswa atau siswi. Apakah siswa atau siswi peduli atau tidak dengan akun yang dimilikinya? Dari 132 responden, mengenai frekuensi siswa atau siswi melakukan logout setelah melakukan login dalam mengakses sistem atau sosial media menggunakan perangkat orang lain, didapatkan data sebanyak 74 siswa menyatakan tidak pernah, 20 responden menyatakan jarang, 18 responden menyatakan kadang-kadang, 6 responden menyatakan sering, dan 14 responden menyatakan sangat sering. Sehingga dapat diartikan bahwa di SMA Negeri 1 Busumbiu telah dominan tidak pernah melakukan logout setelah melakukan login dalam mengakses sistem atau media sosial menggunakan perangkat orang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu seberapa sering Anda melakukan login akun sosial media pada perangkat orang lain. Dari hasil analisa seberapa sering siswa atau siswi melakukan login akun sosial media di perangkat orang lain bertujuan untuk mengetahui apakah siswa sering melakukan login di perangkat orang lain. Karena ini merupakan hal yang mengancam keamanan. Dari 132 responden mengenai frekuensi siswa atau siswi melakukan login akun sosial media dengan perangkat orang lain, didapatkan data sebanyak 91 responden menyatakan tidak pernah, 23 responden menyatakan jarang, 10 responden menyatakan kadang-kadang, 6 responden menyatakan sering, dan 2 responden menyatakan sangat sering. Sehingga dapat diartikan bahwa siswa atau siswi di SMA Negeri 1 Busumbiu lebih dominan tidak pernah melakukan login akun sosial media pada perangkat orang lain. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis kuesioner pada pertanyaan seberapa sering Anda mengubah kata sandi Anda untuk akun-akun online. Nah, di sini sudah terdapat jawaban dari para siswa di mana jawaban tidak pernah mendapatkan 51 responden, sementara jawaban jarang mendapatkan 37 responden, selanjutnya jawaban kadang-kadang mendapatkan 25 responden, selanjutnya ada jawaban sering mendapatkan 11 responden,
dan jawaban sangat sering mendapatkan 8 responden. Nah, jadi kesimpulan dari seberapa sering Anda mengubah kata sandi Anda untuk akun-akun online, kebanyakan siswa menjawab tidak pernah dalam mengganti kata sandi mereka untuk akun-akun online mereka. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda menggunakan satu password atau PIN untuk berbagai akun? Misalnya semua password dan PIN sama. Nah, di sini para siswa menjawab yang pertama yaitu 39 responden, yang kedua yaitu 30 responden, yang ketiga 27 responden, yang keempat 22 responden, yang kelima yaitu 14 responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa tidak terlalu sering mengganti password atau PIN di media sosial mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering Anda menerima permintaan untuk memasukkan informasi pribadi seperti username atau password melalui email atau pesan yang mencurigakan. Nah, di sini 60 responden menjawab tidak pernah, 30 responden menjawab jarang, 23 responden menjawab kadang-kadang, 7 responden menjawab sering, dan 3 responden menjawab sangat sering. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa tidak pernah menerima permintaan untuk memasukkan informasi seperti username atau password melalui email atau pesan yang mencurigakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering Anda menerima pemberitahuan atau peringatan keamanan dari sistem atau layanan yang digunakan. Di sini 28 responden menjawab tidak pernah, 36 responden menjawab jarang, 35 responden menjawab kadang-kadang, 15 responden menjawab sering, 18 responden menjawab sangat sering. Jadi dapat disimpulkan bahwa sangat jarang siswa menerima pemberitahuan atau peringatan keamanan dari sistem atau layanan yang mereka gunakan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seberapa sering Anda memeriksa dan memperbarui pengaturan privasi di akun media sosial Anda? Di sini 26 responden menjawab tidak pernah, 32 responden menjawab jarang, 44 responden menjawab jarang-jarang, 19 responden menjawab sering, 11 responden menjawab sangat sering. Jadi, dapat disimpulkan bahwa para siswa sangat jarang sekali untuk memeriksa dan mempengaruhi pengaturan privasi di akun media sosial mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seberapa sering Anda mendapatkan pelatihan dan informasi resmi terkait keamanan data di sekolah? Di sini, 32 responden menjawab tidak pernah, 25 responden menjawab jarang, 43 responden menjawab kadang-kadang, 18 responden menjawab sering, 13 responden menjawab sangat sering. Jadi dari pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa para siswa juga sangat jarang untuk mendapatkan pelatihan atau informasi resmi terkait keamanan data di sekolah mereka. Selanjutnya itu pertanyaan, seberapa sering Anda membagikan data pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka? Di sini 112 responden menjawab tidak pernah, 7 responden menjawab kadang, 7 responden menjawab kadang-kadang, 6 responden menjawab sering, dan 0 responden menjawab sangat sering. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan ini, sebagian besar mahasiswa yang mengisi kuesioner ini tidak pernah membagikan data pribadi mereka tanpa persetujuan mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seberapa sering Anda mempengaruhi perangkat lunak Anda ke versi terbaru? Di sini 22 responden menjawab tidak pernah, 26 responden menjawab jarang, 42 responden menjawab kadang-kadang, 25 responden menjawab sering, 17 responden menjawab sangat sering. Jadi dapat disimpulkan bahwa para siswa hanya kadang-kadang memperbarui perangkat lunak mereka. Jadi mereka tidak terlalu sering dalam memperbarui perangkat lunak ke versi terbaru. Selanjutnya itu, seberapa sering Anda membuka tautan atau file dari sumber yang tidak dikenal. Di sini 64 responden menjawab tidak pernah,
40 responden menjawab jarang, 20 responden menjawab kadang-kadang, 4 responden menjawab sering, 4 responden menjawab sangat sering. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa tidak sering membuka tautan atau file dari sumber yang tidak dikenal jika ada pesan atau notif di sosial media mereka. Selanjutnya yaitu pertanyaan penggunaan lock screen di smartphone, baik itu password, PIN, pola, atau biometrik adalah suatu keharusan. Di sini 6 responden menjawab sangat tidak setuju, 7 responden menjawab tidak setuju, 25 responden menjawab netral, 22 responden menjawab setuju, 72 responden menjawab sangat setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa di SMA 1 Busung Biu menggunakan lock screen di smartphone mereka, baik itu password, PIN, pola, atau biometrik sebagai salah satu keharusan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan hasil analisis kuesioner yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Busung Biu. Pertanyaan selanjutnya yaitu membuka tautan atau file dari sumber yang tidak dikenal, di mana di sini terdapat 132 jawaban. Siswa yang menjawab sangat tidak setuju yaitu sebanyak 66 responden dengan persentase 50%, tidak setuju dengan total 30 responden dengan persentase 22,7%, netral dengan responden 25 dengan persentase 18,9%, dan setuju sebanyak 7 responden dengan persentase 5,3%, dan sangat setuju dengan 4 responden sebesar persentase 3%. Jadi dapat disimpulkan dengan pertanyaan ini siswa sangat tidak setuju untuk membuka tautan atau file dari sumber yang tidak dikenal. Bisa dilanjutkan? Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi secara online. Dengan responden sebanyak 132 jawaban, ditemukan bahwa siswa yang menjawab sangat tidak setuju ialah sebanyak 10 orang, dan tidak setuju 2 orang, netral 10 orang, setuju 13 orang, dan sangat setuju ialah 97 orang. Dengan pertanyaan ini, siswa dapat disimpulkan bahwa siswa di SMA Negeri 1 Busung Biu sangat setuju dalam hal berhati-hati memberikan informasi pribadi secara online. Dilanjutkan. Pada pertanyaan ini, kebiasaan membuat salinan cadangan atau backup data penting secara teratur untuk menghindari kehilangan data yang tidak diinginkan. Dengan responden 132 jawaban, menyatakan sangat tidak setuju sebesar 8, tidak setuju 13, netral 32, setuju 22, dan sangat tidak setuju 57 responden. Di mana dapat disimpulkan dengan responden ini, sebanyak 57 orang siswa sudah melakukan kebiasaan untuk membuat salinan atau backup data. Namun ada beberapa juga siswa ataupun siswi yang tidak melakukan backup data untuk menghindari kehilangan data yang tidak diinginkan. Bisa dilanjutkan? Pertanyaan selanjutnya yaitu penggunaan informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi siswa harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dengan responden sebanyak 132 jawaban, sangat tidak setuju 1 jawaban, tidak setuju 2, netral 24, setuju 24, serta sangat setuju yaitu 69. Dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi di SMA Negeri 1 Busung Biu sangat setuju untuk menggunakan informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi siswa harus dilakukan atas persetujuannya atau orang yang bersangkutan. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya yaitu memahami pentingnya keamanan data dan informasi merupakan sebuah keharusan. Di sini terdapat 132 responden, di mana
sangat tidak setuju dijawab oleh 4 responden, tidak setuju dijawab oleh 6 responden, netral dijawab 13 responden, setuju dijawab 17 responden, dan sangat setuju dijawab oleh 92 responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Busung Biu sudah banyak yang memahami pentingnya keamanan data dan informasi merupakan sebuah keharusan. Selanjutnya, mengetahui berbagai macam ancaman keamanan data dan informasi merupakan sebuah keharusan, di mana dengan 132 responden, dengan jawaban sangat tidak setuju yaitu sebanyak 5 responden, jawaban tidak setuju dengan 8 responden, netral 19 responden, setuju 29 responden, dan sangat setuju merupakan 71 responden. Di mana di sini dapat disimpulkan bahwa sudah banyak siswa atau siswi yang sudah sangat setuju untuk atau sudah sangat mengetahui berbagai macam ancaman mengenai keamanan data dan informasi. Lanjutkan. Selanjutnya yaitu menerapkan langkah-langkah keamanan data dan informasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana di sini terdapat 132 jawaban dengan responden menjawab sangat tidak setuju dengan 3 responden, setuju 6 responden, netral 27 responden, setuju 29 responden, dan sangat setuju yaitu 67 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi di SMA Negeri 1 Busung Biu sudah bisa menerapkan langkah-langkah keamanan data dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya, bersedia untuk melaporkan kejadian keamanan data dan informasi kepada pihak yang berwenang, di mana terdapat 130 jawaban. Yang pertama, sangat tidak setuju dijawab oleh 2 responden, tidak setuju dijawab oleh 7 responden, netral 29 responden, setuju 34 responden, dan sangat setuju yaitu 60 responden. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi SMA Busung Biu bersedia untuk melaporkan kejadian keamanan data dan informasi kepada pihak yang berwenang. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu mengetahui cara melindungi diri dari penipuan online merupakan sebuah keharusan. Dengan 130 responden, 5 orang menjawab sangat tidak setuju, 2 orang menjawab tidak setuju, 7 orang menjawab netral, 19 orang menjawab setuju, dan 99 orang menjawab sangat setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa 99 orang siswa maupun siswi sudah mengetahui cara melindungi diri dari penipuan online merupakan sebuah keharusan. Lanjutkan. Meninggalkan smartphone di tempat yang aman sangat penting, di mana dengan 132 responden, terdapat 13 responden yang menjawab sangat tidak setuju, 4 responden menjawab tidak setuju, 17 responden menjawab netral, 13 responden menjawab setuju, dan 85 responden menjawab sangat setuju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, banyak siswa ataupun siswi sudah meninggalkan atau menaruh smartphone di tempat yang sangat aman. Lanjutkan. Baik, itu merupakan hasil kuesioner yang telah kami jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembahasan terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil analisis data kuesioner yang telah diisi oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Busung Biu, sebagian besar siswa-siswi SMA Negeri 1 Busung Biu memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap keamanan sistem informasi. Hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menyatakan setuju terhadap berbagai langkah-langkah terhadap keamanan sistem informasi. Contohnya seperti penggunaan lock screen di smartphone, tidak membuka tautan atau file dari sumber yang tak dikenal, berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi, dan kebiasaan membackup data. Meskipun sudah terdapat kesadaran yang cukup, namun masih ada beberapa hal yang perlu diingatkan, seperti frekuensi siswa-siswi dalam melakukan pembaruan perangkat lunak ke versi terbaru, mengubah kata sandi untuk akun-akun online, memeriksa dan memperbarui pengaturan privasi di akun media sosial, dan mendapatkan pelatihan atau informasi resmi terkait keamanan data di sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMA Negeri 1 Busung Biu untuk menjaga keamanan data maupun informasi yang dimiliki. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif
kepada siswa-siswi tentang pentingnya keamanan sistem informasi, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi laporan dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.